Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh Ifrah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Ananda Rizka ada? Ananda Ifratul Maula? Ada. Ananda Himani ya? Ada. Oh ya, siapa yang tidak masuk? Dina. Dina sama siapa? Elda. Oh ya. Sekarang Bu Guru ingin menanyakan terlebih dahulu. Kemarin mempelajari tentang apa? Guna. Berarti sudah mengetahui ya tentang guna itu apa? Ya. Coba sebutkan apa itu guna? Setiap nun dan mim yang bertasdid. Contoh: inna, summa, innama, Karena suaranya lamma, walakinna. apa lagi selain guna? Zambina. Itu ambil guna. Apa itu ambil guna? Zambina setiap nun dan mim berkarya atau mim Ada berapa hurufnya? empat. Ada 4. Coba sebutkan. Ya, bau, mim, nun, dan nun. Setelah itu apa lagi yang sudah dipelajari? Kita bilauna. Itu ambilahuna. Hurufnya itu ambilahuna ada berapa? Ada 2. Sebutkan apa saja? Lam dan ro. Sekarang Bu Guru akan melanjutkan hukum-hukum tajwid yang belum kita pelajari ya. Yaitu pembacaan iqlaq. Ada yang sudah tahu mengenai iqlaq? Belum tahu? Belum. Bu Guru tulis ya. Ya. Nih, pengertian dari iqlaq adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf Ba. huruf ba. Kenapa kok cuma satu Bu Guru huruf ba-nya Bu Guru? Kok cuma bertemu huruf ba ketika iqlaq? Sedangkan idgham biuna dengan idgham bilauna itu banyak hurufnya. Karena di dalam ilmu tajwid, iqlaq itu hanya ada satu huruf, tidak ada huruf tambahan. Selain huruf ba, berarti bukan disebut dengan iqlaq. Contohnya itu seperti man bakila. Yang mana yang dimaksud dengan iqlaq? Huruf mana yang dimaksud dengan iqlaq? Ba. Nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ini yang dinamakan huruf iqlaq. Jika seperti ini, ini huruf apa? Ini bacaan tajwid dari apa? Nun sukun bertemu dengan ro. Itu bacaan apa? Idgham bilauna. Idgham bilauna. Ini yang dinamakan idgham bilauna. Jadi ada perbedaan antara idgham bilauna dengan iqlaq. Itu berbeda di antara hurufnya ini. Ketika iqlaq itu bertemu dengan huruf ba, ketika idgham bilauna itu bertemu dengan huruf lam atau ro. Tuh, bisa difahami mengenai iqlaq?
Bisa. Selanjutnya mengenai izhar. Izhar. Apa sudah ada yang tahu huruf-hurufnya izhar itu ada berapa? Ada berapa yo? Ada 6. Bariska tahu? Tahu. Tahu apa tidak tahu? Udah tahu ya? Tidak tahu. Bu Guru tulis ya. Kalian menyimak ya. Dilihat Bu Guru ini apa saja. Ini pengertiannya dari izhar. Ini yang dinamakan izhar ialah non sukun atau tanwin bertemu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Jadi huruf izhar itu dibagi menjadi 6. Ada berapa huruf izhar? 6. Coba sebutkan. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ya. Sedangkan tadi hurufnya iklab ada berapa? 1. Ada 1. Apa katanya? Ba. Bagus. Contohnya ya. Contoh yang bertemu dengan huruf hamzah. Yang mana? Yang dimaksud dengan izhar. Huruf mana yang dimaksud dengan izhar? Ini juga bisa hamzah atau alif ya. Yo. Yang mana? Bagian mana yang termasuk yang masuk ke huruf izhar? Sukun ketemu alif. Ini, yang ini. Ya. Benar? Nah. Ya, betul. Nun sukun bertemu dengan alif atau bertemu dengan huruf hamzah itu dimaksud dengan huruf izhar. Sama contoh lain, Bu Guru beri contoh lain ya. Nih, mulakin hisabiyah. Yang mana yang dimaksud dengan huruf izhar? Huruf-huruf dan izhar ini yang mana? Huruf? Yang lengkap dong. Ini kan biasanya nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Kalau yang ini, huruf apa bertemu dengan huruf apa?
Ini kan di sini kan tertulis kan nun sukun atau tanwin. Jadi pengertian dari idgham itu bukan hanya nun sukun, tetapi juga tanwin gitu. Ini kan di sini tertera ketika ada tanwin bertemu dengan huruf H itu dimaksud dengan huruf idgham. Jadi ini juga disebut dengan huruf idgham karena tanwin bertemu dengan huruf jadi tidak hanya huruf nun sukun saja, tetapi juga bisa menggunakan huruf tanwin gitu. Sama seperti contoh yang huruf kho itu contohnya seperti man khaffat. Itu kan nun sukun bertemu dengan kho, itu disebut dengan huruf idgham. Yang ain juga begitu, sedangkan yang lain juga begitu juga, dan juga yang ha itu juga begitu ya. Contohnya yang ha itu seperti min hal butuni. Beda ya, huruf ha bersih dengan huruf ha itu berbeda. Ya, kalau ha kita baca dengan min hai itu bersih gitu. Kalau ha ini kita menggunakan suara dalam. Jadi min hal butuni. Dari cara pembacaannya dan juga tulisannya sudah berbeda gitu. Selanjutnya mengenai ikhfa. Yang dinamakan ikhfa adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15. Apa saja huruf-hurufnya? Yang pertama ada huruf ta, fa, jim, dal, ro, zai, sin. Gak ada huruf ro-nya ya. Itu dari huruf dal, ro. Jadi yang dinamakan ikhfa adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15. Huruf apa saja huruf 15 itu? Yaitu ada huruf ta, sa, jim, dal, za, sin, shin, shod, dot, to, go, fa, kof, kaf. Itu huruf-hurufnya ikhfa.
Huruf ifa ini yang paling banyak di antara tajwid-tajwid yang awal ya, di antara idgham biuna, idgham bilauna, di antara ifa, di antara iklab dan juga idhar. Huruf ifa adalah huruf yang paling banyak, yang mempunyai huruf yang paling banyak, yaitu mempunyai 15 huruf. Contohnya, Bu Guru beri contoh 3 saja ya mengenai huruf-huruf dari ifa ini ya. Ya, di antara 3 contoh ini, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa saja? Ayo dicoba satu-satu dijawab. Ayo Alia, ini. Nun sukun bertemu ta. Nun sukun bertemu dengan huruf Ta. huruf tak termasuk ke huruf ifa. Ya. Ya. Ini berarti ya. Ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Itu dimaksud dengan huruf Ifa. ifa. Ya, betul. Yang ini, coba Mbak Ifrom. Tanwin bertemu sa. Tanwin bertemu dengan huruf Sa. ta. Bacanya ma'al tajjajar. Yang mana yang tanwin bertemu dengan huruf ta? Yang ini ya? Yang ini ya? Huruf ta termasuk dengan huruf ifa? Termasuk. Betul. Berarti bukan hanya nun sukun tetapi juga bisa memakai tanwin. Ayo coba Bariska, ini yang mana? Ayo, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa saja yang ada di sini? Bisa? Ini ya, nun sukun bertemu dengan huruf jim. Itu disebut dengan ikhfa karena huruf jim termasuk huruf-hurufnya ikhfa itu. Jadi ini nun sukun bertemu dengan huruf jim disebut dengan ikhfa itu. Sama contoh-contoh yang lain. Bukan hanya nun sukun saja, tetapi bisa juga menggunakan huruf tanwin. Intinya, ketika kalian membaca Quran menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 ini, berarti disebut dengan huruf ikhfa. Ya, betul. Sudah paham? Guru hanya menjelaskan sampai ikhfa saja. Nanti bisa dilanjutkan dengan guru lainnya ya. Ya, Bu. Ya. Coba Bu Guru tanyakan lagi. Tadi hurufnya idgham biuna apa saja? Huruf-hurufnya idgham biuna apa? Yanmu. Yanmu itu apa? Yanmu. Mim nun. Ya, ini yanmu kan ya. Bisa disebut dengan yanmu, bisa dibaca ya nun mim waw. Idgham bigunah berarti mempunyai berapa huruf? 4 huruf, yaitu ini hurufnya ya. Sedangkan idgham bigunah tadi ada berapa huruf? Idgham bilagunah 2. ada 2. Apa saja? Lam ro. Lam ro, pintar. Iklab ada berapa hurufnya? 1. Ada 1. Apa itu hurufnya? Ba. Kalau bertemu dengan huruf selain Mbak, bisa apa tidak? Tidak. Tidak bisa. Ya, bagus. Setelah itu Bu Guru tadi menjelaskan juga mengenai tentang izhar. Izhar, apa pengertiannya izhar? Coba dikeraskan Mbak Ifro, apa pengertiannya izhar?
Kita setiap mensyukur dan ingin bertemu hamzah ha ha ain wain ha. Ya, berarti ada berapa hurufnya idhar? Ada 6. Coba disebutkan bersama-sama. Ayo yang pertama. Hamzah ha ha ain wain ha. Iya, bagus. Yang terakhir adalah huruf ikhfa. Ini huruf-hurufnya ikhfa sudah ya. Berarti anak-anak sudah paham semua ya yang Bu Guru jelaskan barusan ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan. Murid-muridnya Bu Guru sudah pada pintar semua ini ya. Jika dirasa sudah tidak ada pertanyaan dari murid-murid semua, ya Bu Guru akan tutup. Mau pulang? Mau pulang. Sudah Bu Guru ya pengen main ya? Ya. Iya. Tapi harus diingat ya ketika membaca Al-Quran itu harus mengikuti huruf tajwidnya ya. Dari tadi yang itu Luna dan lain-lain itu harus diingat ya bacaan-bacaan tajwidnya ya. Ya. Jadi kalau membaca Al-Quran itu tidak boleh membaca asal-asalan atau cepet. Harus mengikuti tajwidnya gitu ya. 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 Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bu Guru tutup ya. 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 Tadi sudah diabsen sama Bu Guru ya? Sudah. Ya sudah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo doa pulang. Doa pulang gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, bagus. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari Bu Guru yang kurang berkenan di hati anak-anak semua. Bu Guru minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah pulang dah. Terima kasih ya. Audio Jungle.